Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Harini, yang kedua Miftahul Mulia, yang ketiga Resa Meviani Auliadita, yang keempat Sandy Venika Putri, yang kelima Sarah Dewi Safitri, dan yang keenam Irma Sulistiani. Pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap harga dalam hal perekonomian yang merupakan pengendali kesejahteraan umat, khususnya mengenai harga dan mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah berpandangan bahwasanya naik turunnya harga itu ditentukan oleh kuat lemahnya permintaan terhadap barang. Banyaknya permintaan akan menaikkan harga barang dan sedikitnya permintaan akan menurunkannya. Sedang naik dan turunnya permintaan itu tergantung pada kebutuhan masyarakat sebagai konsumen, yakni ketika kebutuhan meningkat, maka otomatis permintaan terhadap barang juga akan meningkat, dan begitu juga sebaliknya. Hal inilah yang menyebabkan naik turunnya harga suatu barang di pasar. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa harga bisa naik karena penurunan jumlah barang dan peningkatan jumlah penduduk. Penurunan jumlah barang dengan kata lain adalah jatuhnya supply, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk akan menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan. Karena itu bisa dikatakan sebagai naiknya permintaan. Naiknya harga karena jatuhnya supply atau karena naiknya permintaan dalam kasus ini dikarakterisasikan karena Allah, yang mengindikasikan bahwa pasar dalam kondisi yang alami. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Miftahul Mulia. Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan juga mempengaruhi tingkat harga, yaitu yang pertama, keinginan orang Arakbat yang berbeda-beda terhadap barang-barang. Hal ini dipengaruhi oleh melimpah atau langkanya barang yang diminta tersebut. Yang kedua, jumlah konsumen atau atulab juga mempengaruhi harga. Jika jumlah pemintanya banyak, maka harga akan relatif tinggi dibandingkan bila pemintanya berjumlah sedikit. Yang ketiga, harga juga dipengaruhi oleh kuat lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang itu. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan banyak, maka harga akan naik lebih tinggi daripada jika kebutuhannya lemah dan sedikit. Yang keempat, harga juga bervariasi menurut kualitas pembeli. Jika pembelinya adalah orang-orang kaya dan terpercaya dalam pembayaran, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak kredibel atau suka menunda kewajiban atau mengingkarinya. Yang terakhir, tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan dalam transaksi. Jika yang digunakan adalah uang yang diterima luas naked Arakji, maka kemungkinan harga akan lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan uang yang kurang diterima secara luas oleh masyarakat. Pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap mekanisme pasar. Pada dasarnya dalam sistem ekonomi Islam, mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan, yakni kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Sistem ekonomi Islam menempatkan kebebasan pada posisi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi, walaupun kebebasan itu bukanlah kebebasan mutlak seperti yang dianut paham kapitalis. Namun, kebebasan itu diikat dengan aturan. Dengan tidak melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan aturan syariat, tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bertransaksi, dan senantiasa melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Resa. Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Kegiatan ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar dalam pembentukan masyarakat Islam pada masa itu.
Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas dalam kegiatan ekonominya, antara lain persaingan yang sehat dan adil, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Jika nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan dalam ekonomi Islam untuk menolak harga yang terbentuk oleh mekanisme di pasar. Menurut ekonomi Islam, mekanisme pasar dapat terjadi secara alamiah dari sisi penawaran dan permintaan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, mekanisme pasar perspektif ekonomi Islam pada prinsipnya adalah menolak adanya satu price intervention. Seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar, namun pasar di sini mengharuskan adanya moralitas antara lain persaingan yang sehat, fair play, kejujuran, honesty, keterbukaan, transparansi, dan keadilan, justice. Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap harga. Secara umum, Ibnu Khaldun sangat menekankan pentingnya sistem pasar bebas. Ia menentang intervensi negara terhadap permasalahan ekonomi dan percaya akan efisiensi sistem pasar bebas. Ia juga telah membahas tahap-tahap pertumbuhan dan penurunan perekonomian di mana dapat saja berbeda antara suatu negara dengan negara lainnya. Jika pengeluaran dan pendapatan negara seimbang serta jumlahnya besar, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam perdagangan dan harga satuan barang-barang, Islam telah memberikan kebebasan dan tidak terdapat nas Al-Quran dan Al-Hadis yang memberi wewenang kepada negara untuk membatasinya. Yang terpenting adalah bahwasanya aktivitas tersebut harus dilakukan dengan jalan tidak merusak tatanan keseimbangan pasar yang didasarkan pada keterbukaan, kejujuran, keadilan yang harus ditaati oleh pelaku pasar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Sandy. Bagaimanapun juga Islam mengakui kontribusi yang diberikan kepentingan pribadi dan keinginan untuk memperoleh keuntungan atas inisiatif individu, dorongan, efisiensi, dan kewirausahaan. Di lain pihak, kejahatan, ketamakan nafsu yang tidak mengidamkan moral dan hak serta kebutuhan orang lain selalu digambarkan oleh pandangan dengan persifikasi jangka pendeknya yang hanya melihat horizon duniawi belaka. Karenanya, keimanan, pertanggungjawaban, persaudaraan, keadilan sosial ekonomi merupakan sebuah mekanisme internal yang secara baik mampu sebagai filter dalam menghadapi pandangan dan alur pemikiran yang hanya melihat horizon duniawi belaka. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan harga suatu barang, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa yang mengendalikannya adalah penawaran dan permintaan terhadap barang. Bila permintaan terhadap barang meningkat, maka harga juga akan meningkat. Namun bila permintaannya menurun, maka harga juga akan menurun. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun membedakan suatu barang dalam dua kategori, yaitu barang primer dan sekunder. Sebagaimananya dijelaskan dalam Al-Muqaddimah bab 4 pasal tentang harga-harga di kota, bahwa harga barang-barang primer atau bahan makanan yang ada di kota-kota besar tidak sama dengan yang ada di kota-kota kecil. Begitu pula dengan harga barang-barang sekunder atau non bahan makanan di kedua kota tersebut juga tidak sama. Hal ini karena membedakannya tingkat permintaan penduduk pada masing-masing kota terhadap komoditi yang ditawarkan di pasar. Seiring dengan semakin tingginya neraca kemakmuran masyarakat, maka semakin tinggi pula animo mereka untuk memilikinya. Ini yang oleh Ibnu Khaldun disebut dengan naiknya permintaan dan naiknya harga, khususnya terhadap barang-barang sekunder di kota-kota besar. Sedangkan di kota-kota kecil yang terjadi adalah sebaliknya. Hal ini karena mereka lebih disibukkan untuk mencari dan mengumpulkan barang-barang primer atau bahan makanan daripada barang-barang sekunder. Karena menurut mereka kebutuhan akan barang-barang primer lebih utama dari yang lainnya. Dalam hal ini, nilai dari kemanfaatan barang yang memegang kendali utama naik turunnya penawaran dan permintaan. Maka apabila nilai kemanfaatan suatu barang itu naik, maka permintaan terhadap barang itu juga naik. Dan sebaliknya, bila nilai kemanfaatan suatu barang itu turun, maka permintaan terhadap barang itu juga akan turun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Sarah. Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap mekanisme pasar.
Dalam hal mekanisme pasar, Ibnu Khaldun sangat menekankan pada prinsip pasar bebas dan menafikan peran pemerintah, karena menurutnya pemerintah adalah pemegang otoritas tunggal yang berkuasa sepenuhnya atas semua aspek kehidupan masyarakat. Market intervention harus dicegah, karena dengan adanya market intervention, berarti kekuasaan pemerintah akan digunakan untuk keperluan mereka sebagai pemegang puncak kekuasaan aristokrasi. Terlebih bila mereka ikut serta dalam praktek perdagangan dan pertanian. Dalam Al-Muqaddimah, bab 3, perdagangan yang dilakukan raja dan negara berbahaya dapat merusak pendapatan rakyat. Dijelaskan bahwa pada mulanya, para pelaku perdagangan dan pertanian berada dalam sebuah mekanisme yang mempunyai kedudukan yang sama atau hampir sama dalam kekayaan dan kekuasaan. Dalam kondisi demikian, price competition dan mekanisme pasar dapat berjalan dengan sempurna. Tapi ketika pemerintah ikut ambil bagian dalam perdagangan dan pertanian, maka normalitas ini akan rusak. Karena bagaimanapun juga pemerintah akan berusaha untuk menguasainya, memproduksinya, menjual dan membeli hasil produksi dengan kehendak sendiri tanpa memperdulikan keadaan pasar dan keadilan harga. Akibatnya adalah bahwa para pedagang dan petani akan mengalami kesulitan dalam pengembangan usaha mereka. Meski mereka telah mengeluarkan seluruh modal usaha mereka, tetapi mekanisme pasar dan juga harga tetap berada pada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang tidak menghindarkan keadilan, kesempurnaan mekanisme pasar dan stabilitas harga. Dan bila tetap dibiarkan berjalan tanpa mengindahkan hak pedagang dan petani, maka mereka akan mengalami kerugian dan menghentikan usaha mereka. Untuk selanjutnya, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Irma. Pendapat Ibnu Khaldun di atas dapat dipahami, sebab ia hidup pada suatu masa di mana negara bukanlah wakil seluruh rakyat dan rakyat, tetapi wakil dari kelompok minoritas aristokrasi yang berkuasa dengan sultan atau raja berada di puncak kekuasaan mutlak. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau Ibnu Khaldun mengkritik campur tangan negara, karena menurutnya rakyat dan masyarakatlah yang berhak mengarahkan ekonomi dan bukan kelompok minoritas aristokrasi tersebut. Hal ini tentunya berlawanan dengan prinsip keadilan, keselarasan, dan keterbukaan dalam dunia bisnis dan perdagangan. Karena pada dasarnya, setiap pengusaha akan berusaha untuk memaksimumkan pendapatan bersih mereka yang merupakan perbedaan harga barang yang dibayarkan kepada mereka oleh para pembeli dengan harga yang terdapat dalam proses produksi barang tersebut. Pendapatan bersih inilah yang disebut dengan keuntungan yang mendorong pengusaha untuk menghasilkan barang-barang kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen. Semuanya dilakukan dengan tanpa paksaan. Setiap pengusaha bebas untuk melakukan apa saja, dan ini sama dengan kebebasan konsumen yang membeli sesuatu yang mereka senangi. Penyebab mereka berproduksi adalah maksimalisasi keuntungan dan aspek yang menentukannya adalah tinggi rendahnya persaingan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.